Ya, wabarakatuh. hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan makalah computer science saya. Sebelumnya ini gambarnya udah muncul di layar teman-teman. Iya, aman. Udah. Udah ya. Oke. Nah, di judul makalah di sini saya ngambil hardware CPU ya, yang dimana sebenarnya di pertemuan kedua pelajaran computer science mengenai hardware ini semuanya sebenarnya udah dibahas macam-macam hardware yang ada di komputer, tapi saya di sini mencoba untuk lebih cuman satu perangkat perangkat yang saya dibuat makalah yaitu hardware-nya CPU ya. Nah, sebelumnya ini yang udah pembelajaran yang dari materi yang kedua, yaitu kita belajar antara input, proses, dan output, ya, di mana untuk komputer sendiri input-input salah satunya ada di keyboard, mouse, ataupun yang lainnya, ataupun prosesnya itu adalah di CPU, dan untuk outputnya ada monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Nah, kita udah belajar di pembelajaran kedua. Nah, jadi yang dibahas di makalah saya itu adalah hardware-hardware yang ada di proses CPU. Nah, tujuannya itu yang pertama mengetahui pengertian dari hardware CPU, yang keduanya itu mengetahui komponen CPU, dan ketiga itu hanya mengetahui cara kerja CPU. Ya, mungkin untuk cara kerja CPU mungkin salah satunya udah disampaikan juga di pertemuan kedua, yaitu sebagai proses ya, sebagai proses kerja. Nah, langsung aja ya ke materinya. Hardware CPU di sini kan berarti ada dua ya. Kalau ada dua bahasa atau dua kata, yaitu hardware itu kan suatu perangkat keras yang bentuk fisiknya itu ada yang dan terlihat gitu ya, yang bisa dirasakan secara langsung, ataupun pengertian dari CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas menerima pelaksanaan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi kalau CPU-nya itu adalah gabungan-gabungan antara hardware yang bekerja sebagai processing, disebutnya Central Processing Unit. Nah, next aja. Nah, di sini adalah komponen-komponen hardware CPU. Ini salah satunya yang saya bahas itu adalah cuman 6 hardware yang saya bahas itu adalah power supply, RAM, prosesor, motherboard, hard disk dan VGA. Sebenarnya ada yang casing mungkin kemasuk, terus mungkin fan atau kipas pendingin itu masuk dalam hardware juga, tapi yang saya jelaskan ini adalah 6 hardware yang sangat berpengaruh di CPU. Ya, uh, langsung aja ke satu, power supply ya. Power supply ini adalah sebagai alat bantu konverter tegangan listrik, yang dimana kita tahu bahwasannya bahwa kita itu memakai listrik tegangan arus bolak-balik, yaitu AC ya, AC, dan dirubah ke arus DC atau arus searah gitu. Uh, karena alat elektronik kita itu menggunakan arus searah atau arus DC. Nah, di sini pun ada berbagai macam power supply yang di masanya itu udah ada banyak sekali perubahan. Di mana yang pertama itu maaf Pak, sebentar. Sebentar Pak. Ini di mana eh, eh, dari zaman itu udah ada perubahan power supply dari fisik ya, atau pertama-tama dulu ada power supply AT yang dimana bahwasanya on off-nya itu udah langsung nyambung sama power supply-nya sendiri. Sedangkan untuknya perubahan zaman sekarang, uh,
power untuk mematikan sebuah CPU ini udah nanti bakal diatur sama perangkat lain atau disebut motherboard ya. Dan ini yang zaman sekarang ya, jenis power supply-nya itu udah soket by soket. Kalau kalau yang terjadi yang mungkin agak sedikit lama itu yang supply ATEC ini adalah dari power supply langsung ada kabel-kabelnya di sini. Nanti bakal ada buat pengarah buat motherboard dan perangkat-perangkat lainnya gitu, hard disk atau yang lain-lainnya. Tapi kalau yang sekarang itu udah berdasarkan point by socket. Nah, ini yang keduanya itu adalah RAM atau random access memory. RAM di sini udah dijelasin mungkin sama di materi yang kedua, bahwasannya RAM di sini itu adalah sebagai tempat penyimpanan yang sementara untuk membantu prosesor untuk membuka suatu misalkan perintah kerja lain. Contohnya misalkan ada aplikasi, ada perintah yang lain yang dibukanya itu sementaranya itu di RAM di sini gitu. Nah, di sini di berbagai jenis komputer masa kemasanya itu udah ada perubahan, itu tergantung bisa dibedakannya itu dari jenis pinnya, pin sama tata letak pinnya. Jadi kalau misalkan ada suatu motherboard yang memakai RAM itu nggak bisa misalkan DDR2 tapi dipasang DDR1 ataupun DDR3 atau DDR4, itu udah nggak bisa karena perbedaan ada jenis pinnya ya. Dari zaman-zamannya udah ada suatu perubahan. Nah, yang ketiga itu prosesor. Nah, prosesor di sini adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya komputer, atau misalkan otaknya komputer itu adalah di prosesor ya, di mana ini tuh adalah untuk melakukan penghitungan atau menjalankan tugas. Mungkin di dunia itu mungkin hanya ada 2 prosesor label atau merek pengembang prosesor, yaitu adalah AMD dan Intel. Yang kedua-duanya memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing dan sesuai kebutuhan. Ya, ini bentuk prosesornya itu kalau belum pernah lihat ya mungkin seperti ini. Nanti di sini udah langsung belakangnya itu adalah pin dan ini gampang sekali panas temperaturnya, tapi nanti bisa dipakai heatsink atau dipakai kipas fan biar ini selalu dingin ya. Nah, selanjutnya di prosesor ini, nah ini ada motherboard. Jadi motherboard itu papan induk sirkuit yang berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Jadinya ini yang menghubungkan semua perangkat yang ada di komputer kita. Jadi RAM, hard disk, prosesor, misalkan VGA atau power supply, ini adalah yang terhubungnya sama motherboard gitu ya. Kalau misalkan diibaratkan, kalau misalkan ada rumah gitu, ini tuh adalah tanahnya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada tanah, nggak mungkin bisa jadi rumah karena nggak mungkin bisa berdiri gitu. Jadi ini dasarnya itu adalah di motherboard ini ya. Nah, ini dari zaman ke zaman ini udah berubah. Sekarang udah sangat simple banget, elektroniknya udah nggak terlalu terlihat gitu. Kalau ini kan masih banyak IC atau resistor atau perangkat elektronik yang ada, tapi kalau udah jam sekarang tuh udah sedikit sekali, udah terlihat udah sangat minimalis. Nah, selanjutnya itu adalah hard disk. Jadi di CPU sendiri ini hard disk ini adalah ini kan udah dipelajari juga di materi kedua, sebuah alat penyimpanan dan untuk membaca juga di sebuah media untuk menyimpan data. Ini tuh fungsinya itu adalah menyimpan semua data-data perintah-perintah yang ada software atau OS yang ada di komputer. Jadi sangat berpengaruh sekali ya ini dengan jenis-jenisnya hard disk sendiri.
ada SSD atau ada HDD, mungkin nanti ada M2 gitu yang udah paling terbaru, semakin zaman semakin berubah tuh semakin kecil unitnya gitu ya. Dan mungkin makin lama makin storage-nya makin besar gitu ya. Nah, terus selanjutnya untuk untuk VGA-nya sendiri untuk hardware selanjutnya adalah VGA card ya, tapi ini sebenarnya ada juga yang onboard yang ada tadi di motherboard yang udah tersedia di motherboard, tapi ada sendiri juga bahwa tersedia juga ada slot buat VGA card sendiri. VGA card di sini adalah untuk eh, untuk membantu mengubah sinyal digital, misalkan untuk mengubah resolusi gitu ya, untuk mempertajam gambar. Ini tuh tergantung dari VGA-nya sendiri. Semakin bagus si VGA-nya, semakin membantu prosesor, semakin membantu tampilan yang kita inginkan itu semakin bagus gitu. Nah, mungkin di saya segitu aja Pak presentasinya Pak.